Berdiri. Siap dihormat. Selamat pagi. Silakan kelas bikin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak silakan dulu. Kelas 76 ya. Apa absen dulu ya? Pak Teriak. Aditya. Altia. Cukup banyak ya yang tidak masuk hari ini karena sakit. Nah, jadi anak-anak, kalian perlu memperhatikan, apalagi sekarang cuaca tidak menentu ya, perlu memperhatikan kesehatan kalian ya. Nah, hari ini kita akan kembali lagi memasuki materi ya. Kalau dulu kita belajar tentang apa? Ya, perangkat keras ya. Perangkat keras itu kan ada apa? Ada keyboard, ada mouse, ada apa lagi? Printer dan masih banyak lagi ya. Kalau perangkat keras, kalau dulu ada perangkat keras itu tentu memiliki permasalahannya. Jadi itulah yang akan kita bahas hari ini. Nih, apa yang biasanya menjadi tanda utama bahwa ada masalah pada perangkat keras komputer atau laptop? Siapa yang tahu? Apa biasanya tanda-tandanya? Ya, komputer sering lambatnya lama loadingnya ya. Ya, bagus sekali kita. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini siswa mampu menganalisis permasalahan yang ada pada perangkat keras melalui diskusi kelompok dengan baik ya. Jadi, nah sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan melakukan pretest dulu ya. Nah, silakan kalian silakan kalian buka kuisis dulu. Nih, ini kodenya. Nah, ada soalnya. Ya, silakan jawab. Sanjaya, kalian sini. Nah, bahkan ada yang salah semua, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Karena kita baru pretest ya. Nah, anak-anak, jadi sebelum masuk materi, biar tambah semangat, mari kita melakukan ice breaking. Ice breaking yang kayak dulu. Kalau saya bilang kebalikannya, silakan berdiri dulu semuanya. Kebalikan. Nanti kalau saya bilang semua dulu dari mejanya. Nanti kalau saya bilang maju, kalian ya. Kalau saya bilang kiri, kalian ke. Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Maju, maju. Mundur, mundur. Kiri. Kanan. Kiri. Ya, sekarang mulai. Bagus sekali ya. Anak-anak, hari ini kan kita belajar tentang materi permasalahan pada komputer. Ya. Nah, Bapak mau kalian akses video yang Bapak kirimkan. Ya, silakan dibuka videonya. Ya, dipelajari dan Bapak mau kalian sudah membentuk kelompok ya. Sudah ada 4 sampai 5 orang ya. Kalian kerjakan LKPD ini ya. Ya, kerjakan LKPD ini. Perhatikan. Jadi ada 2 kelompok yang mendapatkan kasus yang sama dan 3 kelompok lagi mendapatkan kasus yang berbeda. Nah, sambil kalian menonton video, ya, nonton videonya, baca nanti soalnya,
ya, baru diskusikan dengan kelompoknya. Ya, di video nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi kalian harus menjawab pertanyaan itu baru bisa melanjutkan videonya. Jadi silakan ditonton videonya. Dan saya harap kalian bekerja sama dalam mengerjakan LKPD. Ya, silakan. Silahkan kalian presentasikan hasil kerja kalian ya. Nah, Bapak minta yang maju pertama adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1 menyajikan hasil. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja permasalahan pada praktek keras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Puja Fatmawati. Perkenalkan nama saya Dekada Islami Anggreni. Perkenalkan nama saya Niki Alimahati. Perkenalkan nama saya Bupati Saputra. Perkenalkan nama saya Kadek Bupati Sunda Putra. Nah, sekarang kasusnya akan dibacakan oleh Ari Mariati. Kerasin. Kasus pertama, pekerjaan sebagai seorang guru dijalankan Ari selama 5 tahun terakhir ini. Untuk mendukung pekerjaan sehari-harinya dalam membuat dokumen administrasi sekolah, presentasi, laporan keuangan, dan lain-lain. Kami menggunakan laptop yang memiliki spesifikasi minimal dan selama menunggu waktu tersebut belum pernah mengalami kendala karena hanya digunakan untuk kerja yang
jawaban contoh hasil. Menurut kalian apa yang menjadi penyebab kinerja laptop Ari menjadi lambat dan file dokumennya tidak bisa terbaca? Berikan alasan kalian dengan jelas. Mengunduh materi dan mengajarkan tugas online secara efektif dapat mengisi menyimpan laptop. Tugas online yang berat dan mengunduh materi besar membutuhkan lebih banyak RAM. Penggunaan yang intensif dan kemungkinan pemadaman listrik dapat merusak sistem file. Berikan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Periksa kapasitas penyimpanan laptop jika penuh, pindahkan atau hapus file yang tidak perlu dan pastikan ada ruang cukup untuk operasi normal. Periksa kapasitas RAM jika kurang, pertimbangkan untuk menambahkan RAM untuk meningkatkan sinergi. Jalankan alat pemeriksaan sertifikat file sistem seperti di memperbaiki file yang rusak. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya. Coba angkat tangannya dulu sebelum bertanya. Sebutkan nama lengkapnya, nomor absen. Apa pertanyaannya tadi? Silakan diskusikan dulu. Ya, siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Apabila pertanyaan tadi. Kerasin ya. Yang pertama, melakukan pemantauan kapasitas penggunaan sistem. Mengatur jadwal untuk membersihkan file, akses sementara dan sampah sistem. Menggunakan solusi keamanan internet yang baik untuk melindungi laptop dan ancaman hardware. Melakukan backup sensitif untuk file penting. Menghindari mengunduhkan untuk menginstal aplikasi sistem yang mudah. Ya, jadi itu bagaimana yang bertanya? Bisa diterima? Ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Apakah langkah dan konkret yang harus dilakukan hari ya untuk mencegah masalah itu di masa depan? Kan begitu? Ya. Jadi yang pertama melakukan pemantauan setiap hari rutin ya. Terus mengatur penjadwalan untuk membersihkan file. Ya, bagus sekali. Tadi yang dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana, ada yang bertanya lagi? Tidak? Tidak ada ya? Nah, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada Dua itu kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Pagi teman-teman. baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus 2, yaitu permasalahan pada perangkat keras. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan teman-teman yang ada di depan. Saya IKD Ananda Desi Pardiana. Perkenalkan, nama saya Fernandes Tenduna. Perkenalkan, nama saya Nanda Sari. Perkenalkan, nama saya Kalian Sri. Saya Numa Hidayati. Kasus 2. Yoga memiliki 2 perangkat komputer, yaitu PC desktop dan satunya lagi laptop. Keduanya memiliki kegunaan yang berbeda dan kerap digunakan secara bergantian untuk mengerjakan tugas sekolah. PC desktop biasa digunakan untuk mengerjakan tugas, mengedit foto, dan mengedit video. Sedangkan laptopnya digunakan untuk berselancar di internet dan mengerjakan tugas-tugas ketika
ketika di sekolah atau pada saat ada tugas kelompok di luar. Pada saat liburan semester, Yoga berlibur ke rumah saudaranya selama 1 bulan tanpa membawa kedua perangkat komputernya. Menjelang awal masuk sekolah, Yoga mendapat masalah yaitu pada saat PC desktopnya dinyalakan terdengar suara beep panjang dan komputernya tidak mau menyala. Yoga sempat menyalakan ulang, namun hasilnya tetap sama. Yoga merasa kebingungan karena ada tugas yang harus diselesaikannya, dan bahkan file pekerjaan terakhirnya belum sempat dicadangkan. Mengingat PC desktopnya mengalami kendala, sehingga Yoga harus berpindah ke laptop karena dengan alasan tugas harus segera dikumpulkan. Pada saat mengerjakan tugas di laptop, Yoga juga sempat mengalami kendala yaitu beberapa tombol keyboard kadang berfungsi, kadang tidak. Gerakan mouse-nya juga tidak stabil. Meskipun tidak terlalu parah, namun hal ini sangat mengganggu pekerjaan. Diskusikan dengan anggota kelompok kira-kira apa yang menjadi penyebab PC desktop yang Yoga tidak bisa menyala, termasuk juga penyebab keyboard dan mouse laptop yang bermasalah, serta bagaimana cara agar permasalahan Yoga dalam kehilangan data tidak terulang lagi. Berikan solusi dengan lengkap menurut saya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab PC desktop Yoga tidak menyala? Berikan alasan kalian dan contoh penyelesaiannya. Kerusakan pada motherboard. Kerusakan motherboard bisa mengakibatkan fungsi utama PC. Solusinya adalah perlu diperiksa oleh teknisi komputer yang lebih handal dan mungkin perlu mengganti motherboard. Overheating. Sistem yang terlalu panas membuat PC untuk mematikan diri sebagai langkah pelindung diri. Solusinya adalah bersihkan kipas pendingin dan pendinginan. Kerusakan pada CPU. Kerusakan pada CPU juga dapat menghentikan fungsi utama PC. Solusinya adalah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh teknisi yang berpengalaman jika CPU berfungsi dari. Kira-kira apakah penyebab keyboard dan mouse pada laptop Yoga bermasalah? Pertama, akumulasi kotoran atau debu di sekitar tombol keyboard atau di bawah touchpad dapat mengganggu fungsi dari keyboard. Solusi, bersihkan keyboard dan touchpad secara rutin. Kedua, kerusakan fisik. Kerusakan fisik bisa jadi karena video atau keyboard yang terkena tumpukan cairan. Solusi, perbaiki atau ganti mouse dan keyboard. Kegagalan hardware. Kegagalan hardware bisa terjadi karena langsung pada keyboard atau touchpad. Kalau solusi jika terjadi kegagalan hardware, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli. Didengar dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan ada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Ayo, silakan. Siapa yang bertanya? Silakan. Kalau bertanya angkat tangan. Ya, silakan bisa. Perkenalkan nama saya Nurul Akses 19. Bagaimana Yoga dapat meningkatkan kesadaran keamanan data dan melindungi pekerjaannya dalam kehilangan file atau kerusakan perangkat di masa mendatang? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya izin untuk menjawabnya. Yoga dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, rutin melakukan backup data ke penyimpanan eksternal atau cloud. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak keamanan yang terpercaya untuk melindungi sistem dari serangan malware. Yang ketiga, menyimpan file penting dalam beberapa lokasi untuk mengurangi resiko kehilangan. Yang keempat, memahami cara menggunakan fitur pemulihan sistem atau cadangan yang disediakan oleh sistem operasi. Bagaimana yang bertanya? Bisa diterima? Ya, jadi bisa. Jika tidak ada yang bertanya lagi, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Perintah untuk kelompok 1. Bapak akan melakukan post test. Nah, post test, silahkan kalian masuk lagi ke quizisnya, kerjakan ini, masukkan kodenya, masuk lagi ke quiz, silahkan masuk ke quiz. 6 0 1 4 7 0.
Ya, silakan masuk. 6014770. Ya? Sudah semua? Ya, saya mulai. Ya, dijawab. Sudah semua ya? Sudah? Ya, ya. Ya, jadi semuanya sudah bagus ya? Ya, jadi juara satunya adalah Anggita. Siska, maaf. Siska juara satu. Juara duanya adalah Anggita. Dan nomor tiganya adalah Setia Wiguna ya. Jadi, ya, anak-anak. Dari materi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan rekan-rekan? Coba Cipta. Ya, silakan Cipta. Kesimpulan yang saya dapatkan, perangkat keras komputer rentan terhadap berbagai kerusakan akibat suhu, penggunaan, dan faktor lainnya. Untuk mengatasi permasalahan, diperlukan langkah-langkah seperti mencatat pesan kesalahan, memeriksa kabel, dan melakukan restart. Tahap eliminasi digunakan untuk mengidentifikasikan penyebab utama masalah, sehingga solusi dapat ditemukan dengan mudah. Beberapa permasalahan seperti komputer yang sering hang, keyboard atau mouse yang tidak terdeteksi, dan baterai laptop yang tidak terisi dijelaskan berdasarkan kemungkinan penyebab dan solusinya. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak itu ya tadi perangkat keras itu tentu rentan terhadap berbagai masalah ya, kerusakan. Jadi tidak semuanya yang namanya teknologi, alat teknologi tentu kalau sudah digunakan selama 5 tahun atau lebih, tentu dia akan mengalami permasalahan-permasalahan seperti tadi yang dikatakan. Dia mengalami kerusakan akibat apa? Suhu yang terlalu lama menggunakan, terus faktor lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, apa yang diperlukan? Kalian tentu memerlukan langkah-langkah apa? Langkah-langkah seperti mencatat kesalahan, terus memeriksa kabel dan melakukan apa? Restart untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, jadi itu tentu kalau ada setiap ada permasalahan dalam perangkat keras, tentu ada solusinya ya. Jadi itu. Nah, untuk hari ini Bapak kira cukup dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat lunak ya, atau software ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau kalian mengerjakan refleksi dulu yang saya sudah kirim ke grup. Ya, yang sudah Bapak kirim di grup. Nah, kerjakan refleksi itu. Ya, dibuat. Sudah ya? Ya, ya. Nah, untuk hari ini Bapak kira cukup sekian. Selamat pagi.